Bagi kalangan menengah ke bawah, impian memiliki hunian nampaknya hanya angan-angan di tengah harga tanah dan rumah yang semakin melambung. Namun, impian tersebut kini di depan mata berkat sebuah pengembangan perumahan yang justru menjual rumah subsidi dengan harga bersahabat. Inilah Elang Group yang diprakarsai oleh Elang Gumilang, salah satu miliarder muda yang merintis usaha properti sejak masih kuliah 6 tahun lalu. Pria 28 tahun ini justru mendapatkan omset miliaran rupiah dari proyek rumahan sehat sederhana yang dibangunnya sejak tahun 2007. Saya tuh harus mulai menjadi sales perumahan. Waktu itu masih tingkat 2, usia saya masih 18 atau 19 tahun. Tapi mungkin itu jalannya Tuhan, jalannya Allah. Saya digembleng sampai akhirnya tahun berikutnya di tingkat 3 saya mulai menjadi seorang kontraktor. Sampai berjalan dan ternyata ada kesempatan, ada suatu tanah yang cukup murah dan sudah ada izin dan set plan-nya. Saya menawarkan diri untuk membeli itu dengan pembayaran selama 1 tahun. Saya nggak punya modal dan kawan-kawan saya mengumpulkan modal untuk berbisnis dengan sistem bagi hasil. Alhamdulillah waktu itu proyek pertama cukup sukses dan sangat luar biasa. Ya, mencari modal dalam usaha properti tidaklah mudah. Apalagi saat memulai bisnis ini, usia Elang masih terbilang sangat belia. Semua usaha ia lakoni untuk mengumpulkan modal, mulai dari berjualan donat hingga berjualan minyak keliling. Dengan modal terbatas, Elang berhasil membangun sebuah perumahan subsidi. Tak disangka, perumahan yang berlokasi terpencil itu kemudian laris manis bak kacang goreng. 100 unit rumah pertama berhasil ditinggali kalangan menengah ke bawah, termasuk buruh dan pemulung. Ya, mungkin orang bilang, wah kayaknya Elang Group tuh sosial banget. Saya pikir memang kita berbisnis tuh harus bisa mendapatkan keduanya. Profit, karena kalau tanpa profit perusahaan tidak jalan, tapi sosial pun harus. Kenapa? Karena kita tidak terlalu ngambil untung yang besar-besar, untung yang sewajarnya. Nah, saya pikir selain memang sosial, kedua, ini segmen yang saya ambil karena di Indonesia sebagaimana kita tahu ada backlog properti itu kurang lebih 13 juta. Di Indonesia ada kurang lebih 8,3 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Setiap tahunnya kebutuhan akan rumah itu sekitar 800.000 dan yang dipenuhi baru sekitar 200.000. Peluang bisnis properti menengah ke bawah bukan tanpa resiko. Terkadang mencari lahan murah hingga urusan premanisme harus ia hadapi. Namun Elang memiliki mimpi bukan hanya menghadirkan papan untuk kebutuhan primer saja. Lebih dari itu, Elang juga memiliki misi ingin mensejahterakan kehidupan masyarakat. Saya pikir ya itu kan memang ada, ya kita tahu banyak juga kan permasalahan misalkan lokasinya jauh. Yang salah satunya kadang-kadang kita mengbrandingkan dengan menggabungkan dengan misalkan dapat rumah plus motor. Kenapa? Karena biar masalah-masalah sosial masyarakat pun terpenuhi. Misalkan di situ tidak ada pasar, kita bikin pasar kaget. Nggak ada misalkan sistem keamanan, kita bikin sendiri. Nggak ada air, kita bikin sistem air sendiri. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu fungsi utamanya dari suatu perumahan itu adalah membangun sistem kehidupan. Nah, dari sistem kehidupan lah yang dibangun sebenarnya bukan perumahan, tapi lebih pada community development. Inilah proyek perumahan pertama yang dibangun Elang. Namanya Gria Salak Endah dan berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Saat ini perumahan Gria Salak Endah tahap 1 sudah dihuni sekitar 20 kepala keluarga. Elang sendiri memiliki sekitar 13 perumahan. 6 sudah dihuni dan sisanya masih dalam tahap pembangunan. Semuanya berlokasi di Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat. Rumah sehat sederhana tipe 36 ini dipatok dengan harga 85 juta hingga 95 juta rupiah per unitnya. Tentunya ini memberikan angin segar bagi masyarakat menengah ke bawah yang ingin memiliki rumah sendiri. Kadang-kadang kan rumah yang lain harga brosur mah segini, kenyataannya enggak. Kalau ini mah alhamdulillah sih Bu. Di bawah 4 lah kita bisa langsung terima kunci. Per bulannya 533. Kalau sekarang mah bikin rumah aja sulit Bu ya, harga tanah aja sudah mahal. Jadi adanya perumahan ini ya membantu sekali gitu Bu. Beragam penghargaan sudah diterima Elang atas usahanya. Namun belum sampai di situ, Elang masih memiliki cita-cita membuka perumahan kelas menengah ke bawah di berbagai daerah lain. Frianti Isyana, Laga Pualam melaporkan untuk NET. Wow. Yakin, semangat, punya fokus, punya inovasi, kreatif. Itu ada beberapa ciri dari orang-orang yang terlihat memiliki kesuksesan dalam kehidupannya. Betul. Dan sudah ada orang yang memang
bersama kita di pagi hari ini Betul. yang akan memberikan kita inspirasi seputar sepak terjangnya di usia muda tapi sudah memiliki banyak sekali pengalaman bisnis dan sekarang dikenal sebagai pengusaha properti yang sangat muda. Betul. Selamat pagi Elang Gumilang. Selamat pagi Mbak Mas. Pagi Elang. Nah, kenapa fokus properti maksudnya fokusnya tuh lebih ke rumah sangat sederhana? Saya pikir kan sebelum saya masuk dalam bisnis properti, saya banyak melakukan banyak bisnis. Itu pun dikarenakan saya tidak punya modal. Saya SMA kan hanya seorang tukang donat keliling tadinya. Oh, Lalu iya? pas kuliah juga, selain memang kuliah, saya juga bahkan pedagang sepatu keliling, bahkan pernah menjadi pedagang minyak goreng keliling dulu tuh. Cuman sampai akhirnya saya mungkin alhamdulillah masuk ke properti, tapi kenapa masuk ke segmen ini? Iya. Karena kalau secara makro sih Indonesia kan ada backlog kurang lebih 13 juta rumah yang backlog. Apa itu backlog? Backlog tuh jadi kekurangan rumah. Jadi Oh. tepatnya 8,3 juta keluarga Indonesia tuh belum memiliki rumah. Iya. Dan setiap tahunnya kebutuhan akan rumah tuh 700.000 atau 800.000 dan yang terpenuhi baru sekitar 200.000. Nah, masalahnya banyak orang atau developer yang pengennya main ke segmen menengah ke atas. Betul. Dan saya pikir saya tetap bisnis sosialnya dapat, tapi untung pun harus tetap dapat. Dan saya pikir kedua-duanya bisa dapat gitu. Jadi tetap bisnis tapi segmennya lebih pada menengah ke bawah dan sosial tentunya. Jadi sudah berapa lama nih bergelut di bidang properti sendiri? Sebenarnya kalau gergelut, saya mulai dari tingkat 2, saya udah pernah jadi sales perumahan. Lalu 2005 lah tingkat 2, saya tingkat 3 saya jadi belajar dari kontraktor. Sampai akhirnya di tingkat 3 akhir, saya belajar nekat jadi seorang developer. Waktu itu tingkat 3 akhir kuliah lah mulai itu. 2007 lah kurang lebih. Strategi pendanaannya, betulkah Ya. Anda tuh belajar dari krisis moneter 98? Maksudnya apa itu? Ya jadi gini Mbak, dulu saya cerita aja, pertama kali investor saya itu adalah kawan-kawan saya sendiri. Karena saya nggak punya modal, mereka invest ke saya bagi hasil. Alhamdulillah dalam waktu 1,5 tahun, proyeknya besar sekali bagi saya, ya anak mahasiswa lah. Nah itu membuat saya percaya diri masuk properti. Lalu pada tahun 2010, nah ini saya udah mulai agak sedikit banyak godaan. Waktu itu usia saya masih 25 tahun, tapi hutang saya udah 40 miliar kurang lebih. Hutangnya 40 Hampir 45, miliar dalam 40 usia miliar. 25 tahun. Ya 2-3 tahun yang lalu lah. Oke, Tapi sekarang udah nol. Oh Udah iya? nol. Tapi satu pelajaran bagi saya, kebetulan saya banyak mentor-mentor yang pengusaha developer besar. Mereka tuh ketika 9798 jatuh gara-gara hutang yang membelit lah ibaratnya. Makanya sekarang saya udah ketika nol, saya mulai hidup baru lagi. Untuk tahun depan ada 13 project itu. 8 sendiri, 5 kongsi. Jadi kalau memang saya nggak sendirian nggak kuat ya, saya kongsikan bagi hasil lagi dengan orang-orang. Caranya kamu bisa dalam waktu yang sangat singkat mengembalikan kondisi kamu yang punya hutang 40 miliar sampai bisa nol. Itu Oke. luar biasa 3 tahun loh. Gimana caranya? Pertama sih saya 40 miliar 3 tahun, Mar. karena memang bunganya aja 500 juta ada setiap bulan kan bunganya saja. Per bulan? Per bulan bunganya aja. Lumayan stres. Tapi memang apa ya, satu sisi seperti itu, ya satunya ya memang waktu itu salah satunya ada strateginya, saya produktivitas kenceng banget. Dan bahkan saya bikin rumah yang memang orang tuh sudah diinkludkan dengan beberapa fasilitas. Misalkan orang dapat rumah tapi mohon maaf diinkludkan dapat motor juga di situ dengan DP hanya 1,5, cicilan 500.000, tapi ya kita ngurangin untung kita, tapi dia nggak dikasih motor atau dikasih kios toko untuk dagang, dan akibatnya apa? Semua berduyun untuk membeli rumah di kita. Wow. Salah Harga satunya- properti Anda itu berapa antara? Sekarang sih 95 juta. Karena Oh. harganya kan ditetapkan oleh pemerintah juga. Oke, tapi kalau zaman dulu 25 juta pun juga Itu ada. tahun 2007, Mbak. Oh, 2007. Jadi DP-nya cuma 1 juta dan cicilan 89.000 sebulan. Per bulan ya. Ya, makanya booming banget. Rumahnya besarnya berapa Tipe itu, Lang? 22 dulu. Jadi kalau tipe 22 itu apa ya? Aku enggak. Tipe 22 Luas satu kamar. bangunannya Luas itu hanya bangunannya 22 itu meter 22 persegi, Mar. Oh, jadi kayak studio gitu ada ya? Kayak studio. Kayak studio, iya iya. Tapi Oke. landed house, Mbak. Oh. Oke, tapi kalau dari segi kelayakan rumah tersebut dengan biaya yang relatif ya boleh dikatakan sangat minim, kelayakannya itu seperti apa sih? Saya sih alhamdulillah meskipun rumah subsidi, tapi atapnya juga sudah atap rangka baja ringan. Oh. Kusennya pun kusen beton bahkan jadi anti rayap. Genteng karena memang perbedaannya saya tuh banyak modifikasi di dalam masalah spek. Ya. Contohnya ketika itunya misalkan gentengnya biasa, misalkan biasalah. Genteng beton juga. Enggak genteng Oh, keberatan, Mbak. Ya Mas, itu genteng biasa, misalkan pelentong, tapi kita cat ulang jadi kayak genteng keramik. Jadi atap rangkanya kita beli tapi kita potong-potong sendiri supaya kosnya lebih rendah. Pelentong itu yang kayak tanah liat dari tanah liat ya, itu tapi kan. agak bagusan Lebih dikit. bagus sedikit itu. Jadi dengan kita bikin rekayasa sedikit konstruksi itu mengakibatkan dengan harga murah, tetapi masyarakat bisa lebih menjangkau. Atau kayak semen kita belinya nggak cakan, kita pakai sistem selo. Jadi
selo tuh jadi sistem semen tapi yang pakai ini itu mengakibatkan cost lebih efisien. Jadi masyarakat bisa menjangkau lebih Kamu murah. tuh keren banget sih, Lang. Boleh tahu nggak siapa sih mentor kamu sampai membuat kamu punya inovasi-inovasi seperti Kebetulan ini? alhamdulillah banyak orang yang kasihan sama saya mungkin. Kasihan paling bisa. Jadi banyak orang yang ngajarin saya banyak hal. Jadi memang dulu pas kuliah pun saya terus terang kuliah selain di IPB dulu di Bogor, malamnya saya juga kuliah di Panangian School Property di Jakarta. Oh iya. Juga saya juga dapat beasiswa juga dari Bank Mandiri waktu itu Asian Coast Australia. Jadi saya memang senang banget dengan ilmu. Akibatnya banyak sekali orang yang kasihan dan memberikan ilmunya pada saya gitu. Oh gitu ya. Iya. Kasihan. Tapi yang menarik ini loh, di usia kamu yang waktu kayak beberapa tahun yang lalu, di mana pada saat itu orang-orang lagi berusaha mencari jati dirinya. Kebanyakan kita itu kan pada saat kuliah, apalagi kuliah di IPB, kita kayaknya diarahkan, oh saya harus kerja di mana nih, cari perusahaan yang bagus. Tapi kamu malah banting setir, memberikan satu gebrakan, justru malah berani terjun ke dunia entrepreneur. Iya, karena banyak orang yang ngeliatnya saya sekarang. Cuman orang salah, saya tuh memulai dari saya usia 17 tahun, dari pas zaman SMA. Jadi orang sekarang, wah hebat ya. Tapi kan saya mulai dari 10 tahun yang lalu. Jadi ketika, mohon maaf, ini mungkin hukum alam. Yang saya punya peribahasa, lebih baik 5 tahun kita kerja keras di masa muda dan selanjutnya bahagia. Daripada 5 tahun kita poya-poya, hura-hura, selanjutnya sengsara. Dan saya sangat memahami masa muda itu masa yang memang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin daripada berhura-hura atau berpoya-poya seperti itu. Pada saat masuk ke bisnis properti, apa saja sih yang menjadi pertimbanganmu? Oh harus ini harus tahu gitu, biar sukses. Banyak sekali Mbak, tapi saya pikir sih saya cuma beruntung aja dan saya pikir nggak Nggak gampang. mungkin, orang itu bisa sukses itu nggak mungkin 100% beruntung lah. Ya mungkin karena memang ada doa-doa orang-orang kecil sekeliling saya atau doa orang tua dan itu mengakibatkan saya beruntung bisa mendapatkan banyak hal. Tapi tanpa kegigihan, keuletan kamu, ya sepertinya semua juga ya kurang sejalan ya Maria. Tapi keren bisa sekali jadi, loh. Saya tuh benar-benar tertegun loh mendengar tadi 3 tahun kamu bisa mengembalikan hutang kamu 40 miliar menjadi 0. Itu kan aduh satu hal yang luar biasa, nggak terbayang loh dalam pikiran saya. Padahal hitung-hitungan tuh menjadi kekuatan saya tuh sebenarnya. Iya banget. Iya betul. Dia nomor banget. Udah gitu kalau misalnya proyek ke depan, apakah masih akan terus di rumah sangat sederhana? Tahun depan sih saya punya satu real estate dan satu resort rencananya. Ya karena kalau kenapa real estate karena memang ya memang karena deket kantor dan kita udah investasinya dari 2 tahun yang lalu. Saya pikir sayang karena dengan banyak sekali tapi saya tetap fokus pada Bogor. Kenapa? Karena saya ngaca lah, saya kurang modal, saya kurang ilmu, kurang waktu. Makanya sampai 2015 vision kita adalah kita ingin menjadi developer low cost housing terbesar di Bogor untuk 2015. 2020 mimpinya terbesar se-Jawa Barat, 2025 se-Jawa dan 2030 terbesar se-Indonesia mimpinya. Udah punya target loh. Oh, 2030. luar biasa. Ini calon-calon pemimpin ini sebenarnya ya. Tapi nanti pembangunnya kalau misalnya Indonesia nih, nah kalau misalnya di Bogor tadi masih banyak tanah kosong ya? Masih Mbak. Oh pantas, tapi kalau misalnya di kota-kota seperti Bandung, Jakarta, Ya. ada nggak rencana untuk nggak rumah sangat sederhana misalnya dikonsepkan menjadi yang vertikal begitu? Betul, tapi kalau saya kan memang bagi saya ROI yang paling kencang tuh bukan yang pertingkal ke atas tapi kawasan. Sekarang juga memang lagi ada negosiasi pengen bikin kota satelit sedikit di Bogor sekitar 100 hektar tapi masih negosiasi saat ini. Cuman bagi saya ini adalah challenge tersendiri bagaimana memimpikan meskipun usia muda tapi bikin kota sendiri gitu ibaratnya. Tapi masih dalam proses negosiasi tanah-tanahnya. 40 M tadi. Banyak Mbak, banyak sekali. Dukanya saya pikir ketika pertama kali ya memang saya kan nggak punya modal. Makanya pas waktu SMA pun saya setiap hari sama kawan saya waktu itu Rustiono kita jualan donat keliling Mbak. Meskipun bukan di SMA saya sendiri, penghasilan sehari 50.000 dapat lah anak sekolah dulu. Dan kedua untuk dapetin modal karena cita-citanya waktu itu bukan jadi developer. Saya pengen menjadi pedagang ayam goreng keliling tadinya. Oh iya. Kayak gerobak, pas kuliah tuh berstatus mahasiswa tapi ya tukang ayam goreng keliling. Tapi waktu itu orang tua saya melarang saya jualan, akhirnya saya rubah taktiknya nyari uang tuh bukan dari jualan tapi dari hunting perlombaan. Makanya kelas 3 alhamdulillah banyak prestasi, juara kompetisi ekonomi se-Jawa Barat, Pulau Jawa, se-Jabodetabek. Itu yang mengakibatkan saya punya banyak uang. Tetapi dari situlah akhirnya saya punya modal dan Maksud saya tadi duka dalam pada saat di tengah-tengah kamu ini sudah iya. meniti kesuksesan, misalnya kamu pernah juga ditipu apakah oleh rekan bisnis kamu, ya Ya. kan? Nah, itu kan mungkin bisa menjadi satu pelajaran. Betul. Jadi harapan dari saya adalah mungkin bagi penonton Indonesia Morning Show tidak perlu mengalami kegagalan yang pernah dirasakan oleh kita, belajar aja dari kegagalan orang lain gitu loh, ya kan? Yang pertama sih bagi saya kegagalan yang paling utama memang banyak orang mungkin yang nggak masih muda nih, yang muda yang nggak bisa dipercaya orang bilang. Tapi bagi saya kedewasaan seorang tuh tidak bisa dilihat dari umur, tapi kedewasaan terlihat dari sikap dan cara berpikir seseorang tentunya. Itu yang pertama. Dan kedua kegagalan jelas banyak Mas. 2011 saya gagal di bisnis yang lain, rugi miliaran, pernah ketipu. Cuman saya pikir
Kalau kita berorientasi pada masalah terus kita nggak akan besar-besar. Tapi berfokuslah pada manfaat. Ketika kita diamanahi Tuhan itu sebagai pengusaha, kita bisa menjadi perantara rezeki orang-orang, kita bisa membuat orang lain tersenyum, berdoa, mereka punya rumah. Itu mungkin kebahagiaan tersendiri bagi saya. Jadi fokus pada masalah itu capek lah, lebih fokus pada manfaat seperti itu. Luar biasa. Elang Gumilang. Mungkin bagi Anda yang ingin juga berinteraksi ataupun ingin bertanya dengan Elang, Elang ini juga punya loh akun-akun sosial media ya. Silakan Elang, mungkin bisa di-share. Cuman saya gaptek Mas. Saya ada cuman nggak aktif sih sebenarnya. Cuman Jadi boleh ada lah. miminnya sebetulnya? Enggak. Saya nggak pernah pakai, cuman bolehlah pakai, cuman nggak pernah saya baca. Twitter tapi punya? Ada. Apa tuh? Elang_Gumilang. Oke, Iya. @elang_gumilang. Iya. Kalau Facebook? Facebook ada juga Elang Gumilang. Elang Gumilang. Cuman mohon maaf kalau balasnya lama karena gaptek terus terang. Oh iya, Jarang iya kayak nggak gitu. apa-apa. Tapi Elang juga suka tampil misalnya ataupun membuat event-event seperti kayak seminar, memberikan motivasi, Iya, sharing kadang-kadang bisnis. diminta sih untuk sharing juga insya Allah. Oke, tapi belum ada kayak agenda khusus ke depan. Mungkin Oh, ada yang enggak. pengen Paling lebih kadang-kadang bertanya langsung. negara sih yang suka minta. Misalkan besok saya ada acara kenegaraan juga di Surabaya, tapi diminta oleh komite ekonomi untuk ngisi seminar di sana Ken? dan lain. Ya besok sih ada itu di Surabaya. Ken? Komite Ekonomi Nasional. Oh, aku pikir Ken Lawadinata, ini Kaskus. Aku pikir, oh Ada iya. beberapa seperti itu kadang-kadang Iya. acara-acara nasional internasional juga. Oke. Luar biasa deh kamu. Baik. Senang sekali. Thanks sekali lagi Terima ya kasih, Elang yang Mbak udah Mas. mampir di Indonesia Sama-sama, Morning Show. terima kasih. Jauh-jauh dari Bogor. Selamat Terima kasih. melanjutkan aktivitasnya pagi hari ini Terima ya. kasih. Oke. Oke, update informasi. Setelah ini kita akan hadirkan berita dari mancanegara mengenai bencana topan Haiyan di Filipina. Akan kami hadirkan setelah jeda komersial berikut ini. Tetap di Indonesia Morning Show.